Tapi mulutnya tuh robek sampai ke kepala belakang. Wajah. Dan itu mangap tuh sampai kayak gini loh bro, ke belakang gini loh. Iya. Jadi di dalamnya tuh kayak ada gigi-giginya, terus ada lendir-lendirnya gitu kan. Dan gak cuma itu bro, pada saat Hendra teriak ketakutan, si cewek itu tuh terjun dari pagar ke bawah. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe di cerita sebelumnya, karena kita sudah menjanjikan buat melanjutkan ceritanya. Kita lanjutkan cerita dari Abang Nasi Goreng, Hendra, terus dan juga Aji, juga Satpam gitu kan, selain TFI juga sih. Nah, Endang ini kan pamitan tuh sama beberapa orang. Yang pertama pamitan sama TFI tentunya kan, yang pertama. Ya TFI kan kita tahu bahwa dia itu sangat mengerti gitu loh apa yang terjadi di rumah itu, karena memang kan yang paling lama kerja di sana kan TFI. Terus TFI itu nanya-nanya sama si Endang, emang kenapa si Endang resign gini, sayang loh, gajinya gede, kerjaannya cuma gitu-gitu doang gitu kan. Terus si Endang tuh ngomong, ya saya ditambahin mbak gini gitu kan. Ya mungkin TFI gak percaya apa yang saya ceritain kan. Selama ini kan pas saya ceritakan TFI pasti bilang mungkin halusinasi dan lain-lain gitu. Terus TFI bilang, kamu beneran mau resign? Iya, ini kebetulan uangnya sudah kekumpul, walaupun gaji cuma 1 bulan ya seenggaknya saya bisa beli HP lah, dia bilang gitu. Padahal niatnya untuk nabung kuliah kan. Terus TFI cuma bilang, ya kalau kamu mau resign gak apa-apa, ya semoga kamu bisa dapat pekerjaan lebih baik lah di luar sana gitu kan. Dan saya juga minta maaf nih kalau misalnya kamu cerita tuh selalu saya tolak cerita kamu gitu kan. Saya selalu bilang halusinasi dan lain-lain. Padahal tuh saya cuman pengen kamu tuh betah di sini. Walaupun sebetulnya ya seperti yang kamu tahu lah, rumah ini tuh nggak ngebetahin emang. Nah mulai terbuka tuh TFI itu. Si Endang kepo dong, terus ditanya, emang teteh juga pernah ngalamin ya? Ya banyak sih, cuman ya ada yang lebih parah. Tapi ya saya sebetulnya sih cuman kayak ditambahin gitu-gitu, tambahin sosok cewek, ya kan. Tiba-tiba tuh masuk ke kantor office saya, ruangan saya, pas saya lagi di ruang tamu. Jadi pas TFI di ruang tamu tuh kayak ada sosok wanita tuh jalannya tuh bukan kayak jalan manusia bro, kayak smooth gitu loh, terus nembus pintu kayak gitu-gitu. Terus kayak ngedenger suara orang nangis di rooftop lantai 2 bagian belakang. Terus Endang bilang, ya kalau gangguannya cuman itu sih sebetulnya saya nggak apa-apa, gangguan saya mah parah. Terus akhirnya si Endang nyeritain yang kejadian pocong itu loh. Saya juga ditambahin pocong soalnya. Terus TFI bilang, ya kalau emang pocong tuh nyeremin sih, soalnya saya juga pernah ngalamin. Diceritain lah pengalaman TFI ketemu pocong tuh, ya kan. Jadi ceritanya TFI itu ada di ruangannya. Ruangannya tuh kayak ya kamar gitu bro, cuman jadi ruangan kerjanya TFI gitu loh. Itu kejadiannya ya jam 8 lah. TFI lagi ngerekap mereka. Itu di luar hujan deres banget. Deres banget. Nah pas ngerjain dengan laptopnya, tiba-tiba lampu padam. Cep. Padam lampu tuh. Nggak ada cahaya sama sekali, kecuali dari laptopnya TFI. Jadi bisa kebayang ya, ruangan blackout dan lain-lain. Jadi ada sih jendela sih di ruangannya TFI itu, ada jendela yang langsung mengarah keluar. Tapi kan lampu jalan juga mati. Jadi blackout lah. Lampunya tuh cuman ada di laptopnya TFI. Nah,
TF ini merasa bahwa wah ini pekerjaan ini nggak bisa diterusin hari ini nih karena listrik mati dan otomatis nggak bisa dicas dong laptopnya dong. Tapi TF ini orangnya memang perfeksionis bro. Jadi dia habis ngerjain sesuatu itu selalu dia ngeganti nama file dari kerjaannya sesuai dengan tanggal tersebut. Oh, iya. Jadi biar nunjukin progres lah. Oke, udah nggak bisa dilanjutin kan? Oke, di save sama dia, terus diganti nama foldernya. Kan otomatis masih ada beberapa menit tuh TFI mengoperasikan laptopnya tuh. Nah, di luar kan hujan gede banget, angin, petir bro. Dar petir gitu kan. Ya otomatis kalau ada petir tuh ada cahaya lah warna biru, Anda tahu kan? Ya kilatan. Ya kilatan yang ya juga masuk ke ruangannya TFI kan. Pas udah selesai terus laptopnya di shutdown kan. Ditutup tuh laptopnya tuh. Nah, ditutup plug. Nah, pas banget bro, begitu ditutup plug gitu kan laptopnya. Itu ada kilat belar. Dan ada biru-biru gitu kan. Itu kan ada di jendela tuh, kilatan biru-biru itu. Dan ternyata pada saat TFI itu ngeliat ke arah jendela pas kilat, cahaya biru-biru itu nggak cuma nunjukin warna biru doang, tapi kayak ada siluet bungkusan pocong di dalam ruangannya. Anjay. Jadi kebayang ya, jadi black out terus belar terus tiba-tiba ada siluet pocong gitu. Iya. TFI langsung lari kebingungannya tuh karena apa namanya, selain takut dia juga bingung pintunya tuh ada di sebelah mana yang pintunya. Iya kan gelap ya, gelap kan, dia kan black out kan ya. Pada waktu itu TFI dia sampai gak kepikiran ya buat harus nyarain pakai flash HP atau apa gitu kan. pocong di depan Anda bro, jarak 2 meter selesai Anda kan gitu. Jarak 2-4 meter kan juga takut juga kan. Terus habis itu si TF ini karena saking ketakutannya bro, memutuskan untuk keluar dari kontrakan itu posisi hujan-hujan. Jadi biarin bodo amat basah. Ya itulah yang dialami TFI ketika si Endang pamitan ke TFI. Nah si Endang ini juga pamitan tuh sama tukang nasi goreng, ya kan. Jadi sehari sebelum dia pulang ke kotanya, si Endang tuh kayak apa namanya pesen nasi goreng gitulah. Pesennya itu di depan pos satpam karena dia nggak berani lagi kan tidur di kantor itu kan. Di pos satpam, nah terus pesen nasi goreng terus makan dia nasi goreng. Terus si abang tukang nasi gorengnya ini nanya, Mas sendirian ya di tempat itu ya? Iya. Wah berani banget gitu kan. Kok nggak ada temennya gini. Iya. Padahal apa namanya itu rumah sih ya serem sih bang gitu kan. Seremnya tuh kenapa emang gitu kan? Ya saya mau cerita nggak enak kan masnya kerja di situ gitu kan. Terus si Endangnya dibilang enggak, saya udah resign, besok saya udah pulang gitu kan. Nah kenapa mas pulang? Ya nggak kuat sama gangguan-gangguannya gitu kan. Iya. Terus tukang nasi gorengnya dia juga bilang, ya sih mas emang banyak banget gangguan yang ada di sana. Emang udah banyak kok mas karyawan-karyawan tuh yang resign dari kantor itu gitu kan. Jangankan karyawan mas, saya aja digangguin. Nah tukang nasi goreng itu digangguinnya tuh beberapa tahun yang lalu, sebelum tuh rumah jadi kantor. Ya kan. Nasi goreng kan emang sukanya lewat di kompleks itu kan. Lewat, tapi begitu lewat, pas di depan rumah itu tuh ada yang manggil dari balkon. Ya kan, bang beli nasi goreng 1 pedes katanya gitu. Nah kebetulan kan tukang nasi gorengnya kan berhenti di sana kan bikin nasi goreng dong. Setelah selesai itu tukang nasi gorengnya masuk ke kontrakan itu gitu kan, ketok-ketok pintu kan, gak ada yang nyaut. Terus pintunya tuh kayak agak didorong dikit gitu, dan ternyata nggak dikunci. Nggak dikunci. Pas begitu masuk bro, gila bro, rumahnya itu kayak berantakan dan kotor banget.
Gelap, berantakan, Iya, kotor iya. banget, banyak sarang laba-laba. Pokoknya menunjukkan bahwa rumah itu tuh gak ada yang nempatin. Iya. Terus seketika itu ya tukang nasi gorengnya cabut lah. Terus akhirnya kan cerita sama si Indang kan kejadian itu kan. Terus si Indang juga bilang, "Bang, kemarin tuh abang inget gak pas pertama kali saya beli di abang itu?" "Iya, kenapa?" "Itu sebetulnya saya sendiri bang, gak ada temen." "Nah ada bang, temennya cewek di balkon." "Serius bang, gak ada?" gitu kan. Ya terus tukang nasi gorengnya bilang, "Ya mungkin itu Ya itulah. penunggu sana lah." gitu Iya. kan. Terus si tukang nasi gorengnya ini nanya, "Tapi nggak apa-apa lah bang, lagi pula kan abang juga makannya jadi 2 porsi pada waktu itu." Terus Indang bantah lagi, "Enggak bang, waktu saya mau makan tuh bungkusannya hilang tuh." Oh bungkusannya, ya kan? iya. Nah itu pada saat kejadian yang dialami oleh tukang nasi goreng itu. Yang paling epic nih, ketika si Endang ini pamitan sama Hendra. Oke. Pamitan sama Hendra, terus ya Hendra ini nggak nanya apa-apa ya, si Hendra tuh paham lah kalau misalnya si Endang ini takut, ya kan? Iya. Terus si Hendra bilang ke si Endang kan, "Ya udah Endang, semoga kamu bisa segera dapat kerja yang layak, yang bagus gitu kan. Doain saya juga di sini gitu kan." Terus si Endang bilang ke si Hendra, "Kok Bang Hendra betah banget di sini gitu kan?" "Betah gimana maksudnya?" "Ya dengan banyak gangguan kayak gini gitu kan. Kok Bang Hendra betah?" Terus Hendra bilang, "Ya nyari kerja sekarang susah, gini segala macem. Sedangkan kerja di sini tuh gajinya lumayan gede. Di atas, bayangin gajinya tuh di atas UMR di kota tersebut tuh di atas 500.000 sih bro. Maksudnya UMR tersebut tuh misalnya 4 juta ya. Di sana tuh 4,5 juta gitu kan. Jadi kan lumayan banget. Termasuk gaji si Endang, kan? Di atas UMR kan juga enak kan. Ya si Hendra ini juga sebetulnya Hendra ini itu bro harus menghidupi bukan yang menghidupi itu kan Aji. Hendra itu kuliah bro, dia tuh harus mencukupi biaya kuliahnya sendiri. Tentunya dengan tetap bekerja di situ dong. Iya. Yang dimana sebetulnya tuh Hendra itu secara mental tuh udah nggak kuat. Makanya Hendra tuh nggak pernah, setelah pulang proyekan ya, mau semalam apapun, Hendra tuh nggak pernah tidur di kontrakan itu. Karena Hendra pernah satu hari mengalami sebuah kejadian yang sangat amat menyeramkan. Habis pulang proyek sekitar jam 10 malam. Iya. Hendra tuh mandi lah dia, masuk kantor jam 10 malam mandi dia, terus habis itu seger kan, niatnya nih mau tidur sana. Tapi sebelum tidur Hendra tuh main yang namanya games Mobile Legend lah kalau nggak salah itu ya. Main game Mobile Legend. Nah itu mainnya itu di meja rapat, meja meeting. Jadi Hendra tuh naik ke meja meeting terus dia rebahan di sana. Oh iya. Main Mobile Legend karena kan ada wifi kan di kantor kan. Main Mobile Legend. Nah tiba-tiba tuh Hendra tuh kayak ngerasa ada yang aneh di ekor matanya. Jadi ekor matanya tuh kayak ngeliat sesuatu. Kebetulan ekor matanya tuh mengarah di pagar pembatas lantai 2. Oh iya. Dilirik kan sama si Hendra ini kan. Pas dilirik, wah terus si Hendra tuh baca-baca doa kan. Dan Anda tahu yang dilirik Hendra apa? Pas Hendra ngelirik, itu tuh Hendra kayak ngeliat sosok perempuan bro. Anjir. Dengan dress putih ya kan. Iya. Duduk nangkring di pagar pembatas itu. Sambil ngayun-ngayunin kakinya. Iya. Itu tuh lirikannya Hendra tuh mengindikasi begitu kan. Terus si Hendra baca doa terus sambil merem kan. Terus gak lama kemudian Hendra melek lagi, agak ngelirik ya kan. Masih ada. Terus diulangi lagi. Iya. Merem berdoa, melek lagi, dilirik masih ada. Terus Hendra inget nih bahwa Hendra tuh pernah ngelihat ceramah ustadz itu loh bro. Kalau misalnya setan itu
kalau sudah berani untuk terjun ke dunia manusia, itu justru adalah titik terlemah dari setan itu. Nah, terus si Hendra kan asal kita tuh berani untuk ngadepin dia gitu loh. Iya. Akhirnya si Hendra tuh memutuskan untuk berani menatap sosok itu. Gak cuma dilirik nih. Terus akhirnya Hendra bangkit tuh dari meja tuh. Dia balik badan. Terus dia dongak pandangannya ke atas, ke pagar itu. Dan matanya tepat melihat ke wanita itu. Dan wanita itu juga tepat melihat ke Hendra. Rencana Hendra sebetulnya begitu melihat si sosok itu langsung didoain. Tapi sayangnya doa itu tidak sempat Hendra bacakan karena Hendra keburu lari. Sebab Hendra ketakutan dengan wujud dari wanita tersebut. Ternyata bro, ketika dilihat kan jelas kan kelihatannya kan. Karena lampunya nyala dan sebagainya. Perempuan itu tuh ya selayaknya kuntilanak sih bro. Maksudnya mukanya tuh putih banget. Matanya tuh hitam gede ya kan, kayak film Susana lah. Tapi mulutnya tuh robek sampai ke kepala belakang. Wajah. Dan itu mangap tuh sampai kayak gini loh bro, ke belakang gini loh. Iya. Jadi di dalamnya tuh kayak ada gigi-giginya, terus ada lendir-lendirnya gitu kan. Dan gak cuma itu bro, pada saat Hendra teriak ketakutan, si cewek itu tuh terjun dari pagar ke bawah. Wajah. Gimana Hendra nggak lari coba? Lari bro. Belum jatuh aja udah lari itu bro. Ya bro Den tolong. Ya itulah yang dialami oleh beberapa orang yang menghuni sebuah rumah di daerah Jawa Barat yang saya harus menyembunyikan alamat dan juga identitasnya. Orang-orang itu juga saya samarkan lah, begitulah kira-kira. Iya. Dan ceritanya berakhir. Oke. Terima kasih. Serem bro. Serem. Oke lah, karena waktu sudah menunjukkan pukul. Enggak sih, ini enggak masalah waktu. Ceritanya udah habis. Ini bukan tentang waktu guys ya, tapi ini memang ceritanya udah habis. Sampai ketemu di jenggotan selanjutnya. Bye bye.